Jadi di video ini saya akan presentasikan proposal penelitian yang saya kerjakan kemarin, di mana saya menyusul presentasi yang sebelumnya saya tidak hadir. Jadi di proposal ini saya mengambil judul yang berjudul itu penerapan model cooperative learning tipe TGT atau Team Games Tournament untuk meningkatkan percaya diri atau self confidence peserta didik pada mata pelajaran fikih kelas 3 di MI NWDI Pringgasela Lombok Timur. Adapun pada penelitian ini pokok bahasannya yaitu bagaimana penerapan model cooperative learning tipe TGT ini untuk meningkatkan percaya diri peserta didik pada mata pelajaran fikih. Terus untuk setting penelitian ini dilakukan di MI NWDI Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Alasan saya meneliti lokasi penelitian ini karena peneliti merupakan warga sana namun bukan alumni sekolah tersebut, tapi sekolah tersebut tempat bermain masa kecil dan guru-guru sana seperti guru kedua dari sekolah asli peneliti. Nah, jadi hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan model cooperative learning tipe TGT untuk meningkatkan percaya diri peserta didik pada mata pelajaran fikih. Selanjutnya itu telaah pustaka. Yang pertama, penelitian ini dilakukan oleh Nur Afwa Milawati skripsi 2019 yang mana berjudul pengaruh model pembelajaran Team Games Tournament atau TGT terhadap hasil belajar IPA ditinjau dari self confidence peserta didik kelas 7 di SMP Amal Bakti Jati Agung Lampung Selatan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Juga seterusnya dari 5 telaah pustaka yang menggunakan model pembelajaran TGT, tapi untuk perbedaannya terletak pada variabel, yang mana saya menggunakan variabel percaya diri, sedangkan yang lain itu menggunakan variabelnya itu hasil belajar. Selanjutnya itu kerangka teori. Yang pertama itu model cooperative learning. Pengertian model cooperative learning. Cooperative learning yang sering disebut dengan istilah pembelajaran kooperatif itu merupakan suatu model pembelajaran dengan cara siswa belajar secara kolaboratif dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 5 orang. Peserta didik bersifat heterogen sehingga melatih siswa untuk saling menghargai dan saling bekerja sama antar satu sama lain tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, perbedaan latar belakang, potensi akademik dan lainnya. Menurut Abdul Haq dalam Rusman mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif itu dilakukan secara sharing antar peserta didik dalam setiap kelompok sehingga membangun dan mewujudkan pemahaman belajar bersama yang diperoleh dari interaksi sharing yang lebih luas. Selanjutnya itu pengertian dari TGT atau Team Games Tournament. TGT ini merupakan salah satu model pembelajaran cooperative learning yang dikembangkan oleh Duvirus dan Slapin, di mana model tersebut terdapat kegiatan belajar mengajar secara kolaboratif pada kelompok-kelompok kecil. Menurut Ridwan Asani, model pembelajaran TGT adalah suatu model pembelajaran yang menugaskan peserta didik untuk berdiskusi bersama, memahami materi dan latihan sebelum berkompetensi dengan kelompok lainnya dalam game dan turnamen. Model TGT ini bermotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan saling membantu antar satu sama lain sebagai tutor teman sebaya dalam menguasai materi. Model TGT ini melibatkan seluruh aktivitas peserta didik tanpa memandang adanya perbedaan status, jenis kelamin, dan mengandung adanya unsur game atau permainan dalam pembelajaran. Selanjutnya itu kedua, penerapan TGT. Menurut Slapin dan Trianto, yaitu
langkah-langkah penerapan model kooperatif learning tipe TGT ini. Yang pertama, tahap persiapan. Yaitu langkah pertama itu tahap persiapan. Seorang guru mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan ketika pembelajaran dengan model ini yang diterapkan. Pertama, guru mempersiapkan perangkat pembelajaran misalnya DP. Kedua, guru juga harus mempersiapkan daftar kelompok belajar siswa ketika akan menerapkan model TGT, sehingga nantinya akan memudahkan pembagian kelompok ketika pembelajaran berlangsung. Ketiga, guru mempersiapkan sejumlah peraturan dalam turnamen untuk memudahkan peserta didik pada tersebut. Kedua itu tahap penyajian kelas. Seorang guru memperkenalkan dan menyampaikan materi yang akan dipelajari. Penyajian materi tersebut dapat dilakukan dengan ceramah, diskusi, atau cara yang lainnya. Ketika tahap ini berlangsung, diharapkan peserta didik itu berkonsentrasi atau memberikan perhatian penuh untuk menyimak pembelajaran materi dari guru tersebut. Ketiga itu belajar dalam kelompok tim. Pembagian kelompok yang disusun dari 5 sampai 6 anggota dalam setiap kelompok. Setiap kelompok itu adalah kelompok heterogen karena mewakili semua karakteristik dari kelas tersebut. Nah, selanjutnya itu metode penelitian. Pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian yang saya gunakan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas PTK, penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research. Menurut Ari Kunto, PTK merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan di dalam kelas untuk memecahkan permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan pembelajaran. Model PTK yang digunakan dalam penelitian ini adalah model PTK Ari Kunto yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, dan refleksi tindakan. Sekian dari presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk kritik dan saran teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.